Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Setiabudi, NIM 181080200154. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan jurnal jaringan syaraf tiruan, metode perseptron, dan metode HEP. Berikut. Yang pertama yaitu saya dari jurnal yang berjudul Jaringan Syaraf Tiruan Perseptron untuk penentuan pola sistem irigasi lahan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Penulisnya yaitu Musliyanto, Rina Sofia, dan Eka Praja Wiyata Mandala. Masalah yang diangkat dari artikel ilmiah ini yaitu permasalahan dibahas dalam penelitian yang dibahas penelitian ini, yakni permasalahan dalam memberikan keputusan dalam pembangunan sistem irigasi yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan yang dihadapi yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten atau PSDA Pesisir Selatan kesulitan untuk menentukan daerah mana yang seharusnya lebih dahulu diprioritaskan dalam pembangunan sistem irigasi. Dan juga saat ini penentuan prioritas pengerjaan pembangunan irigasi yang ada masih bersifat manual, sehingga proses penentuan prioritasnya harus dilakukan oleh ahli dan membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga yang cukup banyak. Selain itu, hasil output prioritas terkadang masih terdapat kesalahan dikarenakan kesalahan perhitungan bobotnya. Berdasarkan dari data Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, data yang tercatat di mana sumber air sungai di Provinsi Sumatera Barat berasal dari pegunungan dan danau, dengan terdapatnya keterbatasan sumber air yang sangat cukup jauh dari daerah pertanian yang ada, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan sistem irigasi. Metode yang digunakan dari artikel ini yaitu metode jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan perseptron. Model ini merupakan model yang memiliki aplikasi dan penelitian yang lebih baik pada era tersebut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunakan meliputi permasalahan, yaitu permasalahannya menentukan daerah yang akan dibangun sistem irigasi. Kedua, kriteria. Kriteria ini dibagi menjadi 4, yaitu K1, luas lahan pertanian. Kedua, kedekatan pembangunan irigasi terhadap saluran primer atau sungai. Ketiga, potensi pertanian daerah. Dan keempat, sumber daya manusianya. Adapun data yang akan dilakukan proses penentuan pola sistem irigasi yang akan digunakan dengan metode jaringan syaraf tiruan algoritma perseptron sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat data tabelnya, data variabel jaringan perseptron. Nah, di sisi kanan ini nama daerahnya. Nah, untuk Kecamatan Bayang itu K1 atau luas lahan pertaniannya 9 hektar. Keduanya, kedekatan pembangunan irigasi terhadap saluran primer atau sungai itu dekat. Ketiga, potensi pertanian daerah sangat bagus. Dan keempat, sumber daya manusianya sangat memadai. Begitu seterusnya, Kecamatan Tarusan luas lahannya 3-9 hektar.
terus kedekatan irigasinya terhadap sumber airnya jauh, dan ketiganya potensi pertanian daerah sangat bagus, sumber daya manusianya memadai. Sedangkan untuk Kecamatan Ampek Jurai, luas lahannya sekitar 3-9 hektar. Terus pembangunan irigasinya dekat, kedekatannya. Terus potensi pertanian daerahnya cukup, serta sumber daya manusianya memadai. Itu sampai ke Kecamatan Batang Kapeh, seperti dilihat dari data tersebut. Saya lanjutkan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1. Arsitektur jaringannya. Arsitektur jaringan ini dapat digambar menggunakan variabel yang akan digunakan sebagai indikator penentuan pola sistem pembangunan irigasi. Indikatornya yang tadi itu K1, K2, K3 sampai K4. Adapun bentuk arsitektur jaringan syaraf tiruan algoritma perseptron sebagai berikut. Ini dia arsitektur jaringan perseptornya. Jadi K1 tadi, K2, K3 dimelanjutkan ke algoritma perseptornya menghasilkan keluaran yaitu Y_net. Next, data transportasi variabel dari jaringan perseptron. Nah, yang kedua yaitu data transformasinya. Setelah data arsitektur jaringan sudah dirancang, maka dilanjutkan pada proses transformasi terhadap variabel-variabel yang akan digunakan. Berikut hasilnya. Ini data transformasi variabel jaringan perseptron sampai 7. Nah, ini keterangan proses transformasinya. Jadi K1 itu lebih besar dari 9 hektar, dan kalau dari antara 3 sampai 9 hektar itu 0. Kalau K2-nya sangat dekat itu 1, dekat itu 0, jauh min. K3 sangat bagus itu 1, bagus itu 0, cukup itu min 1. Keempatnya sangat memadai itu 1, memadai itu 0. Lanjut. Nah, hasil yang ketiga yaitu hasil grafik epoch yang dihasilkan. Dalam proses perhitungan algoritma perseptron ini, penulis menggunakan alat bantu software MATLAB. Software MATLAB ini digunakan membantu penulis dalam melihat proses algoritma perseptron yang terjadi dalam pencarian epoch. Berikut menggunakan hasilnya. Bisa dilihat, ini diagramnya. Nah, itu yang untuk jaringan syaraf tiruan menggunakan metode perseptron. Nah, untuk jaringan syaraf tiruan menggunakan jaringan HEPS, yaitu saya sudah mencari artikelnya dengan judul Jaringan Syaraf Tiruan Pengenalan Pola Huruf dengan Jaringan HEPS. Penulisnya yaitu Rizky Mulyono serta Juanda Hakim Lubis. Masalah yang diangkat dari ini yaitu dalam artikel ini akan dibahas tentang analisis pengenalan pola sederhana dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan yaitu metode Hebbian. Metode yang digunakan yaitu metode Hebbian. Data variabel yang digunakan dengan dua pola awal sebagai pengetahuan atau learning base-nya, dan kemudian diuji dengan pola-pola input baru yang akan dicek kemiripannya dengan kedua pola learning base, apakah dikenali ini sebagai pola suatu sebagai pola 2 dengan menggunakan 25 variabel. Jadi dari artikel ini, dari penelitian ini, penulis menggunakan 25 variabel inputan dan bias 1 dengan nilai bobot awal. Cek.
Assalamualaikum. Baik, saya lanjutkan. Dari penelitian dengan judul Jaringan Syaraf Tiruan Pengenalan Pola Huruf dengan Jaringan HEP, data variabel yang digunakan yaitu 25 variabel input dan bias 1 dengan nilai bobot awal 0. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu ini. Hasil perhitungan dengan jaringan yang sudah terbentuk dapat dilihat seperti di bawah. Ini hasil perhitungannya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.